2022. Perkenalkan, nama saya Ali Imron Sugiharto. Saya selaku guru di SD Negeri 2 Penaruban, Kecamatan Kalikondang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 dengan mengambil materi bab 5 bertukar dan membayar menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Mohon masukan dan bimbingannya agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak berangkat? Emir masih sakit? Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk kesempatan kali ini siapa yang menyiapkan berdoa? Yusuf? Silakan Mas Yusuf dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, biar kita lebih semangat, kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya kita lebih cinta tanah air ya. Ada yang tahu lagunya ini? Berjudul apa? Pancasila ya, karena ada gambar Garudanya ya. Ini lagu berjudul Garuda Pancasila. Boleh sambil berdiri? Mau berdiri silakan berdiri, boleh. Lagunya berjudul apa tadi? Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Kira-kira pendukungnya Indonesia apa bukan? Rela berkorbankah kalian untuk negara tercinta kita? Iya, berkorban. Iya, berkorban demi menjaga kemerdekaan Indonesia ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari dengan materi hari ini, ada satu lagu lagi. Kira-kira ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belajar bahasa Indonesia. Nah, dalam lagu ini lagunya berjudul Ayo Menabung. Namun di dalam liriknya itu menggunakan lirik lagu apa? Menanam jagung. Ada yang sudah pernah dengar? Nah, kita nyanyikan bersama-sama.
Semakin banyak menabung, namun jangan melupakan infak. Iya. Di dalam lagu itu tadi ada sebuah pesan supaya menabung. Manfaatnya apa tadi di dalam lagu itu? Ketika kita butuh, ketika kita butuh uang, kita tidak bingung. Kadang-kadang kamu seperti itu, merasakan seperti itu apa tidak? Ketika kamu butuh atau kepengen membeli sebuah mainan atau benda yang kalian inginkan, tetapi tidak punya uang, ya pernah merasakan? Ya, untuk mengatasi hal tersebut bisa dilakukan dengan cara apa tadi? Menabung. Ya, Pak Guru sudah bawa sebuah celengan. Terus berkaitan dengan pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ingin mengingatkan dan menanyakan apakah masih ingat pada pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah di pelajaran bahasa Indonesia mempelajari apa? Mencari kosakata baru ya, melalui apa? KBBI masih ingat KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui daring ya, menggunakan perangkat apa kemarin masih ingat? Elektronik ya. Selain itu kemarin juga kita menemukan kata baru yang disebut apa ya? Barter itu apa ya? Kemarin menukar apa? Barang atau benda ya. Selain itu punya uang? Punya. Kira-kira apa kegunaan uang ya? Buat nabung, buat jajan. Untuk menabung, untuk ditabung, untuk membeli jajan. Terus untuk apa lagi? Untuk infak, untuk membeli sesuatu yang kita inginkan dan lain sebagainya. Ada yang semuanya suka uang? Ada yang tidak suka uang? Semuanya suka uang. Silakan disimpan dulu uangnya. Nanti kita nanti akan belajar bahasa Indonesia pada bab 5. Materinya bertukar untuk membayar. Kira-kira apa yang bisa ditukarkan atau apa yang bisa membayar? Yang untuk membayar itu tadi uang ya. Ditukarkan dengan apa? Dengan berbagai macam benda yang ingin kalian dapatkan. Bisa jajan, es, terus mainan, peralatan sekolah dan sebagainya. Ya. Rehan, ininya yang terus selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi nanti kalian dapat menganalisis isi teks bacaan dengan benar. Yang kedua, setelah melihat tayangan video, nanti keburu menayangkan video di layar depan. Setelah itu diharapkan kalian dapat membuat proyek celengan hias. Pak Guru sudah membawa contohnya ini yang Pak Guru bawa, sudah Pak Guru desain menjadi sebuah celengan hias. Kira-kira berbentuk apa celengan ini? Nanti melalui kegiatan berkelompok, kalian akan membuat sebuah proyek celengan hias. Dalam membuat ini, kalian dikerjakan secara berkelompok. Silakan kalian desain, kalian tentukan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, itu untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya untuk kegiatan hari ini nanti kita akan mencari tahu manfaat menabung. Yang kedua, tempat yang digunakan untuk menabung. Tempatnya ada apa saja nanti. Terus yang ketiga, melalui diskusi kelompok nanti mendiskusikan permasalahan atau materi atau proyek yang akan kita kerjakan. Yang keempat, membuat proyek celengan hias seperti yang sudah Pak Guru bawa. Yang kelima, nanti kalian akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan teman-teman kelompok lain. Dan yang terakhir, nanti ada evaluasi mandiri. Evaluasi mandiri Pak Guru berikan soal untuk kalian kerjakan. Sendiri-sendiri dong. Untuk selanjutnya, kegiatan selanjutnya, Pak Guru akan bagi ke dalam kelompok. Kelompok satu ada Mas Alif, terus Adeksa,
Galang dan Kaila. Nah, nanti kelompok 1 di sini sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Terus untuk kelompok 2 ada Rehan, Sally, Zahra, dan Ramones. Kelompok 3 ada Mei, Nikita, Yusuf, Hanif, dan Kenzi. Oke, sekarang silakan boleh bergabung ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1 di sebelah kiri, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan. Silakan berkelompok. Oke, sudah siap? Sudah berkelompok semua? Nah, kita sekarang akan masuk ke kegiatan inti dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kan nanti kalian akan membuat sebuah proyek celengan hias ya. Nanti sudah siap? Untuk selanjutnya simak informasi atau video yang ada di depan. Perhatikan baik-baik ya. Ya, silakan kalian perhatikan video di depan. Beradik yang duduk di kelas 4 dan kelas 1 SD. Ayam itu bertelur dan berkembang biak. Setelah beberapa bulan, ayam betina milik Lala mulai bertelur. Satu telur. Saat panen telah tiba, ayam-ayam milik Tino dan Lala siap untuk dijual. Agar sehat dari cerita ini, gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang berguna. Belanjakan seperlunya dan tabunglah sisanya. Hemat itu pangkal kaya, dan berwirausaha juga pangkal kaya. Nah, tadi sudah menyimak sebuah video. Di dalam video itu ada pesan moral. Pesan moral itu apa ya? Yang tahu? Pesan moral itu pesan yang baik. Di dalam video tadi ada kegiatan apa saja? Ada anak yang sedang menabung. Terus menabungnya hasil uangnya dari mana? Dari menjual ayam, menjual telur ayam ya. Terus apa yang kalian gunakan untuk membeli jajan? Berkaitan dengan video tadi dengan uang ya. Terus selanjutnya, selain untuk membeli jajan, apakah kegunaan uang? Kira-kira uang itu berguna untuk apa? Membeli barang-barang yang berguna. Terus di mana kalian bisa menabung? Seperti dalam video tadi, bisa di celengan seperti yang ada di dalam video. Terus bisa di mana lagi? Kira-kira tempat yang bisa digunakan untuk menabung? Di bank. Terus bisa di mana lagi? Di mana lagi? Di celengan, di bank, bisa juga di mana? Koperasi dan lain sebagainya ya. Terus yang selanjutnya, apa yang kalian ingin dari menabung? Kira-kira menabung itu untuk apa ya? Seperti dalam video tadi. Kira-kira menabung manfaatnya untuk apa? Untuk membeli barang yang diinginkan. Ada lagi manfaatnya selain yang disebutkan Rehan tadi? Membeli tanah. Dan selanjutnya, pernahkah kalian membuat celengan dari barang bekas? Pernah apa tidak? Belum pernah. Nanti kita akan membuat sebuah celengan dari barang bekas. Ini tadinya adalah sebuah toples bekas makanan yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi setelah dibalut menggunakan kain flanel dan dihias menjadi barang yang berharga apa tidak? Bernilai jual apa tidak? Kamu pernah melihat penjual yang menjual barang seperti ini? Pernah apa tidak? Ini bisa dijumpai di toko, biasanya di online, di toko-toko online banyak yang menjual celengan hias dari toples seperti ini contohnya. Selanjutnya, kalian menyimak sebuah bacaan tentang
tentang menabung. Kira-kira ada yang sudah pernah menabung? Ya, pernah menabung ya? Nah, menabung itu adalah apa menabung? Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki untuk apa? Untuk digunakan membeli sesuatu yang ingin kita capai atau membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, namun dalam menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan apapun. Tidak harus kita kepengen sesuatu baru kita menabung. Tetapi dengan menabung kita itu dapat memiliki cadangan uang yang ada di dalam tabungan kita. Suatu saat ketika kita membutuhkan uang itu, kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Selain itu, di dalam menabung ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk menabung. Di antaranya di mana? Celengan, itu celengan tapi berbentuk rumah ya. Menabung di celengan itu memiliki kelebihan. Di antaranya celengan itu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kapanpun kita melihat uangnya sisa pulang sekolah, uangnya masih nggak masukkan ke celengan. Waktunya bisa lebih luas atau bebas. Selain itu, kalian juga bisa memasukkan uang berapapun. Contohnya, kalau di dalam celengan ini bunyinya apa? Bunyinya apa? Kencing-kencing. Kira-kira kalau bunyi seperti ini, isinya uang berapa? Uang atau bisa biasa disebut uang apa? Uang koin atau receh ya. Kita punya uang berapapun, sisa berapapun, ketika kita punya celengan bisa dimasukkan. Tetapi kalau di bank, kalian mau menabung di bank, kamu punya uang 500 rupiah atau 1000 ditabungkan di bank, kira-kira bagaimana? Ya, walaupun bisa, tentunya tidak seimbang atau membutuhkan waktu yang kamu harus jalan dulu ke bank, harus mengantri, harus mengikuti peraturan yang ada di bank. Untuk selanjutnya, kita menabung di bank. Tempat yang bisa digunakan untuk menabung yang kedua itu adalah bank. Saat ini sudah banyak bank yang ada di sekitar kita ya. Di sekitar kita ada bank apa saja? Bank BRI, terus bank apa lagi? Bank BCA, bank apa lagi? Bank Jateng, ya. Terus ada bank apa lagi? Bank Mandiri ya, di sekitar kita itu di jalan dekat perkotaan. Selain itu, kelebihan di bank juga memiliki kelebihan. Namun dalam menabung di bank itu ada prosesnya. Yang pertama, kalian harus membuka rekening atau buku tabungan. Harus membuat buku tabungan dulu atau membuat buku rekening tabungan. Ada yang punya? Punya ya, yang pernah mendapatkan PIP pasti punya. Pernah juga ke bank kan? Oh iya benar. Nah, kalian ketika datang ke bank ingin menabung atau membuka tabungan, kalian datang dulu ke bank membawa persyaratan. Persyaratannya bisa awalnya kartu identitas. Kalau masih anak-anak bisa menggunakan KIA ya, kartu identitas anak. Terus ada kartu keluarga. Kalau untuk orang dewasa menggunakan KTP. Nah, selain itu di bank juga ada kelebihannya. Yang pertama, menabung di bank adalah keamanan. Ya, di bank itu lebih aman daripada kita menabung di celengan. Nah, kalau di bank insya Allah itu lebih aman. Kalau celengan kita sembarang menaruh, celengan itu bisa mudah diambil. Nah, diambil orang. Kalau di bank itu ketika kita ingin mengambil tabungan kita harus membawa kartu identitas. Jadi ketika kalian menabung di bank itu lebih aman. Selain itu, kalian juga tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan karena prosesnya yang cenderung lebih lama, jadi cenderung lama ngambil uang di bank, jadi eman-eman diambil ya. Yang selanjutnya, tempat yang bisa digunakan untuk menabung
sekolah. Jika di sekolah ada koperasi, di koperasi bisa juga digunakan untuk menabung. Menabung di koperasi itu ada manfaatnya juga, ada kelebihannya. Di antaranya, kalian bisa langsung menyisihkan uang kalian ketika baru datang ke sekolah, uangnya masih banyak, kalian punya niat untuk menabung, bisa digunakan langsung datang ke koperasi, menabung sesuai jumlah yang kalian inginkan. Adapun petunjuknya untuk menabung, yang pertama, supaya kalian lebih mudah dalam menabung, yang pertama bisa kalian lakukan adalah membawa bekal ke sekolah. Yang seperti yang sudah pernah atau sering kalian lakukan ya. Ketika istirahat kalian membawa bekal, makanan, jajan dan sebagainya yang biasa kalian gunakan, yang kalian bawa untuk dimakan di kelas, sehingga bisa menghemat uang. Nah, itu. Terus ada juga menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli makanan atau jajan atau tidak boros ya. Selanjutnya kalian bisa mendaur ulang barang bekas seperti yang akan kita lakukan nanti, mendaur ulang barang bekas supaya menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomi. Setelah itu bisa dijual dan hasilnya bisa ditabung ya. Siap? Kita masuk ke kegiatan yang selanjutnya. Ada sebuah video yang ditampilkan di depan. Kalian simak baik-baik videonya. Yang Anda simak di depan. Kalian simak baik-baik cara membuatnya. Kemudian tambahkan hiasan di bagian bawah, atas dan tengah dari celengan itu. Hasil akhirnya menjadi seperti yang sudah Pak Guru buat, Pak Guru contohkan ini ya. Selanjutnya kita akan mendesain proyek celengan hias. Yang pertama kalian nanti akan membuat sebuah celengan hias. Celengan hias itu berbahan toples bekas dan kain flanel. Adapun alat dan bahannya ada kain flanel, ada toples, terus apa lagi? Ada gunting, double tip, lem bakar atau lem perekat lainnya. Kemudian apa lagi? Ada kertas. Kertas itu nanti digunakan oleh kalian untuk menulis impian atau menulis rencana kalian yang akan ditempelkan di celengan ini. Kira-kira kamu ingin membeli apa atau ingin apa, kalian tempelkan di celengan itu supaya kamu lebih semangat untuk menabung. Yang selanjutnya, hiaslah celengan yang kalian buat menggunakan gambar atau menggunakan kain flanel yang kalian bentuk-bentuk sesuai kreativitas kalian. Nah, yang terakhir, tempelkan kertas tersebut di dekat celengan atau di sekitar celengan ini ditempelkan. Untuk selanjutnya, di dalam kelompok nanti ada aturannya. Yang pertama, aturannya semua anggota kelompok, semua anggota kelompok ikut bekerja. Jadi tidak ada yang hanya melihat, hanya diam, itu tidak boleh. Semuanya harus ikut bekerja membantu atau membuat proyek celengan hias itu. Terus selanjutnya, bekerja dengan
kita sepakati ya. Proyek yang akan kita buat itu yang pertama, kita akan merencanakan proyek selama berapa waktunya? Kita sepakati 5 menit. Oke. Untuk pelaksanaan atau pembuatan proyeknya berapa menit kira-kira yang kita sepakati? 25 menit? Ya, oke, 25 menit untuk proses pembuatannya. Dan yang terakhir ada evaluasi proyek. Setelah jadi prosesnya atau barangnya, kita evaluasi hasilnya. Berapa menit kira-kira? 5 menit? Cukup? Oke, itu jadwal. Jadi jadwal pelaksanaan proyeknya ada perencanaan proyek selama 5 menit, kemudian ada pelaksanaan proyek selama 25 menit, dan evaluasi proyek selama 5 menit. Untuk kegiatan selanjutnya, Pak Guru punya sebuah kertas. Kalian tuliskan daftar kegiatan yang akan kalian lakukan sesuai dengan jadwal yang tadi sudah kita buat bersama. Silakan kalian tuliskan daftar kegiatan yang akan kalian lakukan. Ini termasuk dalam proses perencanaan proyek ya. Jadi, selanjutnya Pak Guru akan bagikan lembar kerja. Silakan. Kalian perhatikan lembar kerja yang Pak Guru bagikan. Di dalam lembar kerja itu ada ketentuan atau petunjuk dan cara membuat celengan hias. Silakan dikeluarkan dulu alat dan bahannya. Ya, silakan dikeluarkan. Selesai untuk perencanaannya yang akan kalian buat nanti. Ya, selanjutnya kalian boleh mengisi keterangannya, diberi tanda checklist pada kegiatan yang sudah kalian laksanakan. Kita masuk ke pelaksanaan proyek. Pak Guru sambil menilai kegiatan kalian. Kalau kalian menemui kesulitan, silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kira-kira bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kesulitan itu? Ada kesulitan kelompok 1? Untuk kelompok 2, apakah ada kesulitan? Kalau kalian menemui kesulitan, silakan diskusikan dulu dengan teman satu kelompoknya, kira-kira bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Silakan ya, silakan. Kayak caranya kayak iya nih, musik cilik kayak gini pikir banteng lah. Dasar, aku sih ngelindungnya nih. Tapi lebih cilik mana lebih tipis. Iya. Bagaimana? Sudah belum? Sudah atau belum? Kelompok 2 ada kesulitan? Yuk segera diselesaikan karena waktunya juga terbatas. Kelompok 1, ayo. Kurang apa? Bisa pakai gunting, dipotong pakai gunting atau pakai tangan ini disobekkan. Dikit benar bapak ya, boleh ya. Silakan. Kelompok 3, bagaimana perkembangannya? Kelompok 3, sudahkah? Ada kesulitan yang ditemui kelompok 3? Ada kesulitan tidak? Ya, oke, lanjutkan. Bagaimana hasilnya? Sudah terlihat? Sudah terlihat sesuai dengan yang kalian rencanakan atau belum? Celengannya? Oh, sedikit lagi, ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudahkah terlihat bentuknya sesuai yang kalian desain tadi di awal? Sesuai yang kalian rencanakan untuk celengannya? Yang selanjutnya panas. Ini dipanaskan dulu.
Habis punya. Selanjutnya sejauh mana proyek yang sudah kalian kerjakan? Apakah sudah hampir selesai atau masih banyak yang belum terselesaikan? Tinggal sedikit. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 masih banyak atau tinggal sedikit yang belum dilaksanakan sesuai targetnya tadi? Tinggal sedikit lagi. Kelompok 1 bagaimana? Sejauh mana proyek yang telah kalian kerjakan? Tinggal apa? Menempelkan. Ya, tinggal menempelkan. Silakan. Kelompok 1 juga sudah. Kamu tuliskan di sini. Tuliskan apa yang ingin kalian beli dengan uang yang ada di celengan itu. Sudah selesai? Silakan kalian beri keterangan di daftar kegiatan yang sudah dibuat tadi. Kegiatan pelaksanaan proyek diberi keterangan atau diberi checklist. Sudah selesai. Silakan. Sebelum mempresentasikan hasilnya, kita akan melakukan ice breaking atau kegiatan di dalam kegiatan itu. Silakan semua boleh berdiri. Lama kegiatan selanjutnya mengevaluasi pengalaman yang sudah kalian lakukan. Kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan sini ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil di depan teman-temannya. Alat dan bahannya apa saja? Coba silakan tunjukkan ke teman kelompok lain. Tunjukkan di angka itunya hasil kerajinan kelompokmu. Itu hasil dari kelompok 1 kira-kira. Kelompok 2 ada apa? Tanggapan dari kelompok 2 kira-kira bagaimana hasil kerajinannya? Apakah ada yang perlu ditambahkan atau sudah cukup bagus? Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Coba bisa ditampilkan hasil kerajinannya. Diangkat coba hasilnya. Menurut kelompok 1 bagaimanakah? Adakah yang perlu ditambahkan dari kerajinan kelompok 1 kelompok 2? Sudah bagus ya. Menurut terima kasih. Kelompok 3 silakan. Banyak kalian buat kelompok 3. Terus kain palet, alatnya dari kain palet. Terus peralatannya apa saja yang digunakan? Ini ada. Terus apa yang kalian tuliskan di dalam keinginan kalian tadi? Silakan kalian tunjukkan hasil kerajinannya ke kelompok 1 dan 2. Jangan terlalu tinggi biar kelompok yang lain ya. Menurut kelompok 1 bagaimana hasilnya? Oke, terima kasih buat kelompok 3 yang sudah menjelaskan hasilnya. Nah, boleh kembali. Kesimpulan proyek yang telah kita buat, yang pertama, membuat celengan hias ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Contohnya tadi menggunakan toples bekas. Selain itu, memanfaatkan barang bekas juga bisa melatih kreativitas, bisa melatih kerjasama, bisa melatih gotong royong. Dan sampah bekas atau barang-barang bekas yang kalian gunakan bisa bernilai ekonomi, bisa dijual dan bisa mendapatkan apa ketika dijual? Mendapatkan uang. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan evaluasi individu sebagai bentuk
diskusi pemahaman kalian terkait materi yang sudah kita pelajari. Guru akan membagikan soal evaluasi, silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai? Ya, kita lanjutkan untuk hasil evaluasinya. Sambil dilihat hasil pekerjaan kalian. Yang pertama, manfaat dari menabung itu apa manfaatnya? Ya, agar kita dapat mengelola uang dengan lebih terencana. Yang kedua, langkah awal untuk menabung. Yang mana langkah awal? Membuat buku rekening. Ada yang salah? Oh ya, yang selanjutnya keuntungan menabung di bank. Melatih konsisten. Nah, betul. Terus selanjutnya apa yang orang pakai sebelum ada bank? Celengan. Ya, kira-kira bagaimana hasil jawaban kalian? Ya, silakan boleh dikumpulkan. Nanti Pak Guru akan menilai kegiatan evaluasi kalian. Manfaat yang kalian dapat dari pembelajaran ini apa tadi? Diulangi lagi. Bisa melatih kerjasama dalam membuat proyek. Terus dengan apa? Menabung. Terus apa lagi? Mencari manfaat, tahu jadi manfaat menabung, dan yang terakhir bisa melatih kreativitas. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya, kesimpulan pembelajaran hari ini, menabung itu memiliki banyak manfaat, antara lain bisa melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya cadangan dana yang sewaktu-waktu kita bisa gunakan untuk membeli berbagai macam barang atau keperluan kita yang kita inginkan. Kegiatan menabung itu bisa kalian lanjutkan di rumah ya. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Senang atau tidak bisa membuat kerajinan ini? Ya, bisa. Kalian bisa mengembangkannya lagi di rumah ya. Yang selanjutnya, pesan dari Pak Guru, semua kesuksesan itu berawal dari dirimu sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang teks, prosedur, dan membuat jurnal membaca. Silakan untuk terakhir penutup pembelajaran pagi hari ini, pagi siang hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya Mas Yusuf. Silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Terima kasih, selamat bertemu kembali, dan Pak Guru minta maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan untuk pembelajaran pagi hari ini. Kita akhiri, silakan kalian boleh kembali ke rumah. Terima kasih.